Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris bin Zaidan dengan NIM 24060124120003 dari Lab C2. Pada video ini saya akan membahas perbandingan dua metode partisi pada algoritma sorting quicksort, yaitu metode Lomuto dan juga Hoare-Pike. Di sini fokusnya bukan menjelaskan kode baris per baris, tapi memahami konsep, perilaku algoritma, dan efisiensinya menggunakan visualisasi. Pertama kita akan membahas algoritma Lomuto partition. Di sini data array yang saya gunakan adalah 42988031 dengan indeks dari 0 sampai dengan 6. Tujuan analisis ini adalah melihat bagaimana cara kerja partisi, bagaimana pemilihan pivot memengaruhi performa, dan mana yang lebih stabil di kondisi nyata. Metode Lomuto memiliki karakteristik utama, yaitu pivot selalu diambil dari elemen terakhir, menggunakan satu pointer utama yang menyapu dari kiri ke kanan. Nah, kalau dianalogikan, ini seperti petugas yang menyapu jalan dari satu arah. Nah, mari kita lihat visualisasi dari Lomuto partition. Pertama, pivot diinisialisasi pada elemen terakhir, yaitu indeks ke-6. Di sini, di indeks ke-6, angkanya yaitu 1. Next. Kemudian elemen J bergerak dari indeks 0, yaitu 4. 4 dibandingkan dengan 1. Karena dia masih lebih besar, maka indeks Y akan berjalan. Pindah kedua, habis itu 9, 8, dan kemudian 0. Nah, di sini 0 lebih kecil daripada 1. Karena itu, elemen 0 nanti akan dipindahkan ke kiri. Namun sebelum itu, elemen I akan bergerak dari indeks ke 0. Karena 0 kurang dari sama dengan 1, pointer I menuju ke 0. Nah, selanjutnya, elemen 0 tadi akan ditukar dengan elemen I, yaitu pada indeks ke 0 sebelumnya, yaitu 4. Nah, sehingga posisi indeks ke 0 sekarang diisi oleh 0, dan indeks ke-4 diisi oleh angka 4. Selanjutnya membandingkan elemen J3 dengan pivot 1. Di sini ada elemen 3. Karena 3 lebih besar daripada 1, maka dia akan tetap di posisi tersebut. Nah, langkah terakhir adalah menukar pivot ke posisi yang benar, yaitu pivot 1 yang sebelumnya ada di indeks ke-6 ditukar ke indeks 1. Nah, di sini pivot sudah di posisi yang benar, yaitu di indeks 1. Nah, lalu gimana sih kalau dalam kodenya? Untuk kodenya, kurang lebih seperti ini. Nah, partisinya ada di sini. Sama seperti sebelumnya, di sini bisa kita lihat bahwa pivot itu selalu diarahkan di indeks terakhir, yaitu array high. Nah, nantinya J akan berjalan nih. Nah, ketika array J-nya kurang dari sama dengan pivot, maka indeks I-nya akan bergerak atau bertambah. Nah, nantinya jika indeks ini bergerak, maka akan melakukan swap array I dengan J. Begitupun seterusnya. Sampai pada posisi yang akhir ini, yaitu swap array I plus 1 dengan array yang paling ujung. Sehingga nantinya pivotnya akan di posisi yang benar. Tracing, yaitu pada terminal berikut, pivot yang paling optimal terjadi ketika pivot berada di indeks ke-5. Nah, ini. Pivot paling optimal berada di indeks ke-5, yaitu dengan total iterasi 3. Iterasi di sini yaitu iterasi partisinya ya. Nah, dan pemanggilan quicksort 7 serta total perbandingan 10. Kenapa ini paling optimal ya? Karena kalau dibandingkan dari yang lain, dia menghasilkan pemanggilan quicksort yang paling sedikit, iterasi yang paling sedikit, dan total perbandingan juga yang paling sedikit. Fenomena ini memicu fenomena yang disebut lucky cascade, yaitu partisi pertama langsung membagi array secara seimbang. Bisa dilihat di iterasinya. Coba kita lihat. Nah, pertama ada 2, 0, 1, 3, 4, 9, 8. Nah, bisa kita lihat kalau di sini array yang lebih kecil dari 3, yaitu 2, 0, dan 1 berada di posisi kiri, dan 4, 9, 8 berada di posisi kanan. Dan keberuntungan selanjutnya adalah 2, 0, 1. Jika diteruskan quicksortnya, 1 ini kan median dari array yang kiri. Kebetulan di posisi terakhir. Nah, hal ini menyebabkan dia langsung terurut, jadi 0, 1, 2.
yang lebih kecil dari satu ke kiri, yang lebih besar dari satu ke kanan. Begitupun dengan array yang di belakangnya itu 498, di mana di sini secara kebetulan lagi array yang berada di indeks paling belakang adalah mediannya yaitu angka 8. Menyebabkan di iterasi selanjutnya ya langsung terurut jadi 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9. Nah, sekarang kita bandingkan dengan metode Hoare-like atau Hoare partition. Berbeda dengan metode Lomuto, metode Hoare menggunakan dua pointer, yaitu satu di kiri dan satu di kanan. Pivot diambil dari tengah-tengah array, yaitu dari misal di sini ada angka 8 merupakan angka tengahnya. Kemudian analoginya itu sederhananya adalah dua detektif yang bekerja dari kiri dan juga dari kanan itu saling mendekat untuk mencari orang-orang yang misal orang besar yang ada di kiri dan juga angka yang lebih kecil yang ada di kanan gitu. Kita mulai metode Hoare, pivot dipilih dari nilai tengah itu nilai 8, kemudian dibandingkan. Karena elemen di kiri tidak lebih besar dari pivotnya, maka dia tetap dilanjutkan, elemen kirinya maju, dibandingkan lagi karena belum besar dari elemen 8, maka tetap di situ. Kemudian kita beralih ke angka 9. Karena angka 9 ini lebih dari 8, maka yang di kiri ini berhenti iterasinya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang posisi kanan. Yang kanan ini dibandingkan apakah dia kurang dari sama dengan pivotnya, yaitu angka 8 ini. Pertama kita mulai dari angka 1 yang berada di indeks ke-6. Karena angka 1 ini dari sama dengan 8, maka dihentikan. Kemudian kita nge-swap nih antara elemen yang ada di kanan dengan elemen yang ada di pointer kiri. Makanya ada p-left dan juga ada p-right waktu di codingannya. Kemudian di sini pointer kiri maju mencari elemen yang lebih dari sama dengan pivot 8. Kan tadi sebelumnya di sini. Karena di iterasi selanjutnya itu p-left akan ditambahkan 1 dan indeks kanannya itu dikurangi 1, maka selanjutnya adalah mencari di posisi kiri. Nah, sekarang pointer kanannya mundur. Seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu p-right dikurangi 1. Nah, kita bandingkan lagi. Ketiga, apakah kurang dari sama dengan 5? Karena 3 kurang dari sama dengan 5, iterasinya dilanjutkan. Mencari array di p-left, apakah kurang dari pivot. Nah, di sini akan terus dibandingkan. Kemudian menukar elemen kiri dengan 8 dengan elemen di kanan yaitu 3. Karena gini, kemudian ditukar. Nah, pointer kiri maju mencari elemen dengan yang lebih besar dari sama dengan pivot 8. Sekarang di 0. Kemudian yang kanan, dia belum masih tetap. Karena ini kan 0 kurang dari sama dengan 8. Akibatnya p-left-nya maju. Terus next sekarang kan ada di posisi 8. Pointer kanan dan kirinya jadi 1 di sini. Karena 8 tidak kurang dari 8, maka berhenti. Kemudian pindah ke kanan. Karena tidak lebih dari 8 kan kanannya pertama di sini yaitu elemen 8. Karena kanannya tidak lebih dari 8, maka dia tetap. Kemudian ditukar karena yang ditukar sama yaitu masih di array 5, array 5, maka swapnya kan tetap di sini. Maka dia nanti di situ. Kemudian pointer kanan mundur seperti yang saya jelaskan sebelumnya yaitu pointer kiri akan bertambah dan pointer kanan akan berkurang. Sekarang di indeks 0, pointer bertemu atau bersilangan. Karena di sini pointer kiri sudah lebih dari pointer yang ada di kanan, maka partisi dihentikan. Nah, mari kita lihat kodenya. Oke. Di sini beda seperti kode sebelumnya, itu partisinya saya masukkan di kode utama, yaitu di sini. Kenapa gini? Karena menurut saya, kan saya menggunakan kode ini untuk implementasi dalam tracing. Nah, daripada partisinya terlalu banyak, maka saya masukkan saja partisinya ke dalam kode ini, agar lebih memudahkan penulisan, yaitu penulisan saya perhitungan cuma di quicksort, yaitu satu pemanggilan quicksort pertama, kemudian dua pemanggilan quicksort kedua, dan seterusnya. Nah, dari kedua perhitungan tersebut didapatkan diagram batang seperti berikut. Nah, diagram batang yang pertama ini menunjukkan data pemanggilan quicksort yang ada di metode Hoare partition yang saya gunakan dalam tracing manual, yaitu datanya di sini ketika pivot indeksnya 0, dia memanggil quicksort sebanyak 13 kali, ketika indeksnya 1 dia memanggil quicksort sebanyak 11 kali, begitupun seterusnya. Nah, rata-ratanya itu ada di angka 11 kali pemanggilan. Nah, hal ini sedikit berbeda dengan ketika kita menggunakan Lomuto partition yang sebelum kita bahas, yaitu pemanggilan quicksort di sini sama-sama rata-ratanya itu 11, tapi pemanggilan terkecilnya ada di indeks kelima, yaitu angka 3.
yaitu sebanyak 7 kali pemanggilan quicksort. Nah, terus antara Lomuto dengan Hoare, kira-kira mana yang lebih baik? Ya, jawabannya tergantung kasusnya. Kalau misal Lomuto itu lebih sederhana dan linear, dan lebih mudah dijelaskan secara konsepnya. Tapi worst case-nya di sini, Lomuto itu sangat rentan terhadap data terurut atau duplikat. Misal arahnya udah terurut nih 1, 2, 3, 4, 5 atau 5, 4, 3, 2, 1. Itu terurut menaik ataupun terurut menurun. Atau datanya kembar nih, misal 2, 2, 2, 2. Nah, di situ kompleksitasnya itu bisa menurun menjadi ON kuadrat, sama seperti bubble sort. Karena misal kalau arahnya sudah terurut, maka dia tidak bisa terpartisi lagi dengan baik gitu. Jadi misal arahnya jadi 5, berarti yang lebih kecil dari 5 di sebelah kanan, yang lebih besar daripada 5 di sebelah yang lebih kecil daripada 5 di sebelah kiri, dan yang lebih besar dari 5 di sebelah kanan. Nah, yang di kanan ini bakalan kosong. Nah, hal itu akan terus dilakukan sampai arahnya habis. Nah, kebayangkan kalau misal dibandingin terus kayak gitu, bakal ON kuadrat kompleksitasnya. Nah, kalau Hoare ini lebih stabil terhadap berbagai jenis data. Walaupun di sini Hoare itu terkesan jelek daripada Lomuto, tapi dia itu lebih stabil dari berbagai jenis data. Dan secara rata-rata melakukan lebih sedikit swap daripada Lomuto. Bahkan bisa 3 kali lebih sedikit dibandingkan Lomuto. Kesimpulannya, Lomuto cocok untuk pembelajaran dan implementasi sederhana. Jadi kalau misal di kelas itu lebih enak kalau ngejelasin pakai Lomuto, tapi Hoare itu lebih cocok penggunanya dalam dunia nyata karena lebih stabil dan efisien. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau misal penjelasan saya kurang dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.